Puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat yang indah untuk kami diberkati oleh firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Engkau menerangi jalan kami, membuat hidup kami selaras dengan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu dan tolong kami untuk kami melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini judul renungan yang akan kita dengar, judulnya adalah Indahnya Kebersamaan. Ya, judulnya adalah Indahnya Kebersamaan. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan demikian. Ini ada lagunya saudaraku ya. Biasanya lagunya itu dibuat model dangdut gitu ya, atau caca. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Sekali lagi judulnya Indahnya Kebersamaan. Saudara, Tuhan ingin kita bukan hanya bersama, tapi juga bersama dengan rukun. Sesuatu yang dilakukan bersama belum tentu berarti ada kebersamaan. Saya ulang, sesuatu yang dilakukan bersama belum tentu ada kebersamaan. Contohnya ada sebuah keluarga, ayah, ibu, 3 orang anak, makan di tempat yang sama, satu meja, sebuah restoran. Tapi selama berkumpul, mereka masing-masing hanya sibuk dengan HP-nya. Waktu makanan datang, mereka ya makan, minum, setelah itu sibuk lagi dengan HP-nya, dengan urusannya masing-masing. Sama-sama di tempat yang sama, makan bersama, di meja yang sama, tapi tidak ada kebersamaan. Saya harap saudara bisa mengerti apa yang saya katakan ini. Suami istri tinggal tidur di ranjang yang sama, tapi belum tentu ada kebersamaan. Di rumah yang sama, belum tentu juga ada kebersamaan. Tapi firman Tuhan mengatakan, bersama saja tidak cukup, harus dengan rukun. Harus dengan rukun. Jadi mari kita cek diri kita. Kita dengan keluarga hanya bersama, tinggal bersama, ada kebersamaankah? Dengan pasangan kita di ranjang yang sama, ada kebersamaankah? Di gereja, di kantor, di tempat lain bersama, apakah ada kebersamaan? Dan Tuhan mengingatkan kita harus dengan rukun. Namun sebelumnya, kita harus lihat dulu konteksnya Mazmur 133 ini. Dikatakan nyanyian ziarah Daud di ayat yang pertama tadi. Nyanyian ziarah Daud. Apa itu ziarah? Coba kita berpikir dulu. Apa itu ziarah? Tadi loh di ayat 1 tadi loh, nyanyian ziarah Daud. Nah itu ziarah itu apa? Mungkin sudah berpikir, oh ziarah itu kekuburan gitu ya. Apakah benar kekuburan? Bukan saudaraku. Nyanyian ziarah Daud itu kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya di King James Version, a song of the grace. A song of the grace artinya nyanyian pendakian. Mereka ini sedang mendaki konteksnya. Mendaki kemana? Mereka mendaki ke Yerusalem. Sambil mereka mendaki, mereka bernyanyi. Jadi bukan ziarah ke kubur. Mereka mau ibadah ke Yerusalem, ke Bait Allah. Sambil mendaki mereka menyanyi. Lah, mengapa kok demikian? Karena kita harus tahu di Israel itu ada 3 perayaan yang utama. Hari raya utama orang Israel yang harus dirayakan ada 3. Yaitu itu tercatat di dalam Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai 17. Yang ketiga perayaan utama itu adalah yang pertama hari raya roti tidak beragi. Ya. Yang kedua, hari raya 7 minggu. Dan yang ketiga, hari raya pondok daun.
mereka harus dalam setahun merayakan 3 hari raya utama ini. Nah, orang Israel dari berbagai macam penjuru dunia itu datang. Dari berbagai tempat datang, mereka merayakan hari raya ini. Mereka mendaki, nyanyian ziarah, the Song of Degrees. Mendaki sambil bernyanyi. Makanya sambil mereka beramai-ramai, itu sesuatu yang bersama dalam komunitas yang begitu besar, itu rawan sekali untuk terjadinya perselisihan, perpecahan. Oh, sangat rawan. Jangankan jumlah yang banyak. Lawang hanya 2 orang aja loh. Kita naik sepeda motor berdua aja bisa berselisih. Suami istri di ranjang aja bisa berselisih. Apalagi ini mereka bersama-sama. Jumlah yang begitu banyak merayakan hari raya. Sangat memungkinkan untuk berselisih, bertengkar. Sehingga firman Tuhan menasihati harus diam bersama dengan rukun. Ya, harus diam bersama dengan rukun, itu di ayat 1 tadi. Nah, dulu ada lagunya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sebenarnya itu harusnya hidup dalam kerukunan, karena dikatakan diam bersama dengan rukun. Kok lagunya diubah jadi persatuan, jadi kesatuan atau persatuan, kok bukan kerukunan? Itu sesuai dengan teks aslinya. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan unity, diam bersama dengan rukun. Rukun itu unity, artinya ada kesatuan. Ada kesatuan dari mereka selama mereka keturunan orang Yahudi, entah itu mereka dengan berbahasa yang berbeda, bahasa Ibrani, Aramik, Yunani, dan sebagainya. Tapi kalau mereka masih keturunan Yahudi, mereka bersatu mendaki menuju Bait Allah untuk merayakan hari raya itu. Karena itu, kalau kita lihat juga di Indonesia, dulu waktu saya sekolah Alkitab, itu teman yang dari luar pulau, kebaca dari Sumatera gitu ya, ketemu dengan orang lain yang juga dari Sumatera, meskipun satunya Sumatera Utara, satunya Sumatera Barat, mereka sama-sama dari satu suku Sumatera gitu, saudaraku ya, Batak gitu. Wah, mereka bisa ketemu cara rame dalam arti itu guyonan, humor. Wah, senang ya melihat mereka itu, wah, rukun gitu, saudaraku ya. Demikian juga orang yang dari Kalimantan mereka ke Jawa, orang yang dari Sulawesi mereka ke Jawa. Mereka sama-sama berada di satu kelas meskipun berbeda-beda dari kota yang berbeda, tapi mereka masih satu pulau. Mereka kalau ketemu, waduh, itu seru ya. Serunya itu seru menyenangkan gitu, saudaraku ya. Sama, saya juga pernah pelayanan di Kalimantan. Ketemu di sana, ketemu orang Jawa. Loh, bisa ngomong itu bisa satu frekuensi gitu ya. Sinyalnya ketemu. satu frekuensi ketemu gitu, serame, bisa gampang nyambung gitu, saudaraku. Nah, apalagi ini mereka merayakan hari raya. Tuhan mau mereka bersama dengan kesatuan, rukun. Nah, kalau kita aplikasikan dengan kehidupan kita sehari-hari, orang percaya, kita ya, orang Kristen ini harus bersatu, harus rukun, harus, saudara. Tidak kompromi lagi. Bersama dengan rukun, bersatu. Mengapa kita harus rukun? Entah itu di gereja, di keluarga, di tempat kerja, dimanapun berada, karena itu baik dan indah. Poin pertama, karena itu baik dan indah. Jadi dikatakan nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi poin pertama, mengapa kita harus rukun, mengapa kita harus bersatu? Karena itu baik dan indah. Saya percaya di dunia ini tidak ada orang yang menganggap kerukunan persatuan itu sesuatu yang jelek. Tidak ada. Sesuatu yang rukun itu mesti indah, itu mesti baik. Nah, kata-kata alangkah baiknya dan indahnya, kata-kata indahnya itu dari bahasa Inggrisnya pleasant, artinya menyenangkan. Menyenangkan, alangkah baik dan menyenangkan. Ingat, di dunia ini tidak semua yang baik itu menyenangkan. Ya, tidak semua yang baik itu menyenangkan. Contoh, anak kecil waktu sakit, batuk, flu, demam,
disuruh minum sirup, obatnya berupa sirup. Obatnya pahit. Nah, kita dulu pernah waktu kecil, harus mama papa kita harus, ayo diminum nih obatnya. Tidak menyenangkan bagi kita, pahit. Tapi itu baik. Supaya obat itu masuk, kita bisa sembuh, sehat lagi. Yang baik belum tentu menyenangkan. Sebaliknya, yang menyenangkan belum tentu baik. Ya, yang menyenangkan belum tentu baik. Contoh, kita kalau disuruh memilih makanan favorit ini, masakan ini ya, yang favorit itu lebih banyak menyenangkan, belum tentu baik. Betul atau betul? Menyenangkan, enak di lidah, ya kan, rasanya enak sekali, tapi belum tentu baik untuk tubuh kita. Saudara paham maksud saya? Kita bisa mengundang, kemarilah hai kolesterol, hai diabetes. Menyenangkan, enak, tapi ingat, belum tentu baik. Jadi mulai sekarang memilih makanan yang baik, ya. Nah, kembali lagi, sesuatu yang baik belum tentu menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan belum tentu baik. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang rukun, diam bersama dengan rukun, itu baik dan indah dan menyenangkan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Nah, menyenangkan itu seperti apa? Contoh ya. Ini ada kan kalimat tadi mengatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Contoh begini. Saya punya teman yang sudah usia itu hampir, ya sudah 40 ke atas, sudah hampir 50 lah. Belum pernah ke Bali. Belum pernah loh. Ya, sudah 40 ke atas tapi belum pernah satu kali pun ke Bali, ke Pulau Bali. Tapi sekarang kalau kita lihat Instagram itu ada tulisannya begini, di kota di Jawa Timur gitu ya, kota rasa, anggap aja contohnya kota rasa Malang, Tetot gitu ya, kota rasa Bali di Centang, wah betul gitu ya, padahal itu ada di Malang, tapi tulisannya kota rasa Malang, Tetot. Kota rasa Bali, betul, padahal itu di Malang. Meskipun di Malang rasanya kayak di Bali. Teman saya, dia begitu menginjakkan kakinya di Pulau Bali, dia bilang, akhirnya aku ke Bali setelah 40 tahun lebih tidak pernah ke Bali. Tapi dia bisa merasakan minimal kayak mirip-mirip Bali meskipun di Malang, gitu loh saudaraku ya. Nah, kata-kata baik dan menyenangkan tuh seperti apa? Kayak apa? Gitu ya. Seperti apa sih? Nah, tadi dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi Tuhan mau kita rukun, dalam keluarga rukun, dalam bergereja rukun, dalam bermasyarakat rukun. Karena yang pertama baik dan menyenangkan seperti minyak. Dan minyak ini minyak apa? Ini bukan sembarang minyak, ini minyak urapan. Di dalam Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 33 itu ada cara-cara, ini bukan sembarang minyak. Bahasa Inggris dikatakan precious oil. Minyak yang dari ke atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun itu minyak urapan. Precious oil itu ada cara pembuatannya, syarat-syaratnya, ya. Itu bukan sembarang minyak tapi ada terdiri dari campuran berbagai bahan khusus. Nanti saudara bisa lihat dalam Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 33. Ada campuran-campuran dari ini, lalu dilebur, dimix, dicampur jadi satu, diproses, membuat minyak itu jadi harum sekali. Nah, karena itu orang yang rukun, ya. Jadi poinnya apa sih? Tentang minyak itu, poinnya apa? Kesatuan atau kerukunan itu diibaratkan seperti minyak urapan. Artinya minyak itu kan terdiri dari berbagai bahan. Sebelum dia jadi minyak, itu dari berbagai macam bahan dikumpulkan jadi satu. Kita semua masing-masing itu memiliki karakter yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda. Kita taklukkan ego kita taklukkan kesombongan kita di bawah kaki Kristus. Taat kepada firman-Nya, taklukkan itu segala kepentingan pribadi dan sebagainya. Kita bersama-sama bersatu dengan berbagai macam sifat karakter yang berbeda. Saat kita dimix, dicampur jadi satu, maka
akan muncul bau yang harum. Artinya orang lain melihat keluarga itu sangat baik, keluarga itu sangat rukun, keluarga itu menyenangkan sekali melihat mereka begitu harmonis. Kehidupan gereja jemaat ini, jemaat dengan gembala, antara sesama jemaat dan sebagainya, itu sangat indah, menyenangkan. Tidak ada hal-hal buruk terjadi, tidak ada perselisihan, pertengkaran. Kalaupun ada beda pendapat, segera bisa diselesaikan. Kenapa? Karena masing-masing menanggalkan egonya, menanggalkan kesombongannya untuk bersatu dalam kerukunan. Seperti tadi, minyak urapan terdiri dari berbagai macam bahan. Dimix jadi satu, maka muncullah bau yang harum menjadi minyak urapan. Saudara dikasihi Tuhan, jangan merasa diri paling benar. Orang yang merasa baik itu susah diperbaiki. Saya ulang, orang yang merasa baik susah diperbaiki. Jangan merasa diri paling benar, yang lain salah. Kalau seperti ini, maka dicampur bagaimanapun juga selama egonya tetap yang merasa paling benar, orang angkuh tidak akan bisa berbaur, tidak akan bisa memunculkan keharuman Kristus. Tapi saat dia menanggalkan egonya, dia milih tunduk kepada otoritas firman Tuhan, kepada perintah Tuhan, maka dia bisa berbaur dan rukun. Pertengkaran, perselisihan antara suami istri, orang tua dengan anak bisa diselesaikan menjadi indah, menjadi menyenangkan, menjadi rukun, ada kesatuan selama mau menanggalkan egonya dan mau menerima satu dengan yang lain. Semua masing-masing kita punya peranan yang berbeda-beda, saudaraku. Tidak ada sesuatu yang lebih hebat, yang ini lebih rendah, yang ini lebih tinggi. Oh, tidak ada. Semuanya punya peranan masing-masing. Berikutnya, tidak hanya diumpamakan seperti minyak, tapi juga seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi yang kedua, perumpamaan yang kedua, baik dan menyenangkan seperti apa? Yang pertama tadi seperti minyak urapan, yang kedua seperti embun gunung Hermon. Maksudnya apa ini? Nah, kita harus tahu kondisi geografis gunung Hermon. Gunung Hermon itu penuh salju. Di bulan-bulan tertentu, semua Israel tidak ada salju. Tapi hanya gunung Hermon yang ada saljunya. Nah, lalu dari sini mengalir, salju yang mencair itu mengalir ke sungai Yordan. Dan selanjutnya dari sungai Yordan bermuara ke Danau Galilea. Dari Danau Galilea ini mencukupi kebutuhan air dari negara-negara Timur Tengah. Dari Danau Galilea, airnya dari mana? Ya, kalau kita urut ke atas, ya dari Gunung Hermon. Dari Gunung Hermon turun ke Gunung Sion, mengalir ke sungai Yordan, bermuara di Danau Galilea. Zaman dulu, saudara jangan bayangkan seperti sekarang ya. Zaman dulu daerah yang dekat sungai itu pasti subur. Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang tidak mengandalkan kota manusia. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nanti sudah bisa baca Yeremia 17 ayat 7-8. Jadi daerah yang dekat sungai pasti subur. Mengenai air sungai, negara yang memiliki sungai itu dianggap negara yang berkuasa. Dulu loh ya ini. Dulu. Seperti Mesir. Punya sungai yang didewakan, sungai yang disembah. Ada dewanya. Sungai Nil. Makanya 10 tulah Tuhan menghancurkan yang pertama, yaitu sungai, karena itu sungai dianggap memang bukan dianggap, tapi memang disembah oleh orang Mesir. Ada dewanya. Kehidupan mereka dari sana, airnya diambil dari situ. Tuhan menghancurkan dewa yang mereka sembah, sungai Nil. Mesir negara yang hebat. Terus kalau kita maju lagi di perjanjian baru, ada seorang perempuan yang menimba air dan berjumpa dengan Yesus. Kita tahu itu ya. Cerita itu, perempuan ini menimba di mana? Apakah di rumahnya? Enggak. Ingat sekali lagi, jangan dibayangkan seperti sekarang. Zaman dulu memperoleh air itu sulit sekali, sehingga mereka harus punya sumur khusus. Tidak semua rumah ada sumurnya. Wanita ini menimba di luar rumahnya, di luar kampungnya, supaya dia memperoleh air, saudara. Karena air sangat dibutuhkan. Demikian juga kerukunan itu sangat dibutuhkan.
Di mana ada kerukunan, di situ ada aliran air surgawi. Coba kita cek, renungkan, mengapa keluarga berkat itu tidak turun ya? Keuangan kita mengapa mancet ya? Pekerjaan kita kenapa sepi ya? Keluarga kok amburadul, tidak ada damai. Kenapa? Jangan-jangan aliran airnya mancet, buntu, tidak ada kepuasan. Bagaimana bisa puas? Bagaimana bisa minum? Tidak ada airnya. Kenapa? Karena tidak rukun. Diibaratkan seperti embun Gunung Hermon. Tadi saya sudah terangkan kondisi geografis. Sampai di Danau Galilea, wah, menghidupi banyak negara Timur Tengah. Di mana ada sumber air, ada kehidupan, kelegaan, kemakmuran, kebahagiaan, kepuasan. Di mana ada kerukunan, di situ berkat Allah mengalir. Mari ingat kembali, berkatnya tetap mengalir atau tidak? Ingat, saya kalau bicara soal berkat tidak selalu bicara itu berarti uang. Bisa jadi uang, tapi berkat Tuhan bisa berupa kesehatan, damai sejahtera, sukacita, keluarga yang harmonis, dan sebagainya. Harusnya selama kita mengusahakan, mengupayakan kerukunan itu baik dan menyenangkan, maka berkat Allah juga terus dicurahkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, dikatakan di ayat 3, Mazmur 133 ayat 3, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesana mana? Kesana mana? Kan tadi pertanyaan saya, kerukunan itu Tuhan mau kita rukun. Mengapa? Yang pertama, baik dan menyenangkan, baik dan indah. Diibaratkan seperti minyak, diibaratkan seperti embun atau air. Yang kedua, mengapa kok Tuhan mau kita rukun? Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesana ini kesana mana? Contoh begini. Saya punya kalimat begini. Kita besok dari Surabaya, besok pagi kita dari Surabaya naik ke Trawas, pergi ke Trawas. Ke sana kita akan membagikan berkat untuk penduduk sekitar situ. Ke sana itu kemana? Saya ulang ya. Besok pagi dari Surabaya kita akan pergi, kita naik ke Trawas. Ke sana kita akan membagikan berkat bagi penduduk sekitar. Ke sana itu kemana? Ke Trawas. Artinya ayat 3 dikatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesana itu kemana? Ya dari ayat sebelumnya dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesana mana? Jawabannya Gunung Sion. Mengalir ke Gunung Sion, kesanalah. Nah ya, jadi kemana? Ke Gunung Sion. Memang ada apa di Gunung Sion? Kan gitu pertanyaannya. Ada apa di Gunung Sion? Di Gunung Sion itu ada kota Yerusalem. Ada apa dengan Yerusalem? Di Yerusalem itu ada apa? Ada bait Allah. Ingat, dari awal saya menyampaikan renungan tadi ada konteksnya, A Song of the Greeks, nyanyian pendakian. Mereka mendaki ke Yerusalem, mereka ke bait Allah untuk beribadah merayakan hari raya. Artinya adalah orang yang rukun itu suka tinggal di dalam bait Allah, di hadirat Tuhan. Karena di hadirat Tuhan berkatnya dilimpahkan. Di hadirat Tuhan berkatnya itu mendatangi kita. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesana mana? Ke Gunung Sion. Di Gunung Sion ada Yerusalem. Di Yerusalem ada bait Allah. Di bait Allah orang-orang beribadah. Di situ ada hadirat Tuhan. Dalam perjanjian lama. Kalau sekarang kita minta hadirat Tuhan, dimanapun bisa. Kita berdoa, kita beribadah bersama keluarga. Entah di rumah, di gereja. Bahkan di dalam kendaraan, di mobil pun kita sambil memuji Tuhan sekeluarga, menyenangkan Tuhan. Di situ ada hadirat Tuhan. Di kantor pun ada hadirat Tuhan. Kita bersama-sama di hadirat Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat mendatangi kita. Jadi kalau ke gereja sedang beribadah,
Nggak usah cari berkat, karena Tuhan menyuruh berkat itu mencari kita. Kesanalah, Tuhan memerintahkan berkat kok. Tuhan memerintahkan berkat untuk mendatangi kita. Lah kok kita ini malah seringkali datang ibadah, mendatangi berkat, mendatangi Yesus yang benar. Berkat itu otomatis disuruh Tuhan mendatangi kita. Kan lucu nanti kalau misalnya kita ibadah cari berkat, Tuhan memerintahkan berkat mencari kita. Lelek telisipan, gak ketemu. Kita ibadah, masuk hadirat Tuhan, memandang Tuhan, mencari Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tuhan mengirimkan berkat mendatangi kita. Sudah dikasih Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Ingat, Tuhan menghendaki kita rukun. Ada kerukunan sangat indah di dalam kebersamaan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam beribadah berjemaat, dimanapun. Mengapa? Karena itu sangat baik dan indah. Seperti minyak urapan tadi yang berbau harum. Dan yang kedua seperti embun. Di mana ada air, di situ ada kehidupan, ada kepuasan, kemakmuran, kebahagiaan, ada berkat. Dan yang ketiga, saudaraku, yang kedua adalah di sanalah, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Yuk kita selalu mengundang hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, undang hadirat Tuhan. Cari Tuhan, senangkan Tuhan. Tuhan akan mengirimkan berkatnya untuk kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan menolong kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-hari supaya kami selalu rukun satu dengan yang lain, dalam keluarga, dimanapun kami berada, sehingga kami memperoleh berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus tolong kami untuk kami melakukan firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, berkat-Mu turun atas kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.